مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام الترمذي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهر ولا بالآدمي ولا بالجهد القطر ولا بالسبب أو بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga tanpa terasa kita ketemu lagi, kita duduk kembali dipertemukan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di rumah daripada rahmat Allah Subhanahu
hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kita sebutkan di pertemuan kemarin, bahwasanya hadis yang akan kita baca, jumlah hadisnya 397 kurang lebih, 400 lah kurang lebih. Itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan hadis hukum, tapi kaitannya dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi. Walaupun nanti ada hukum yang bisa dipetik dari hadis tersebut, tapi itu hadis bukan tentang hukum halal haram kitab ini. Yang dibahas hanya yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi babnya bukan bab hukum, tidak ada nanti bab bagaimana wudu, tidak ada nanti bab bagaimana jual beli yang sah, tidak ada. Tapi nanti ada bab bagaimana ibadahnya Nabi. Nanti ada bab bahwasanya Nabi itu pernah jual beli. Nanti ada bab bahwasanya Nabi itu misalkan pernah menggadaikan barangnya, itu ada. Jadi hadis ini lebih ke pribadian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di pertemuan kemarin kita sudah sebutkan, alhamdulillah, sedikit daripada biografi Al-Imam At-Tirmidzi yang mengumpulkan hadis ini. Alhamdulillah, maka insyaallah di malam hari ini kita akan memulai bab pertama dari kitab ini. Bab pertama dari kitab ini beliau jadikan Imam At-Tirmidzi adalah bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang khalqu, fi khalqi, khalqnya di fathah, lamnya disukun, itu artinya beda dengan khuluq. Kalau khuluq, khalqnya dan lamnya di dhammah, artinya beda. Ini menunjukkan luasnya bahasa Arab. Beda harokat, beda arti. Beda harokat, beda arti. Hurufnya sama, kha, lam, sama qaf, tapi harokatnya beda, artinya beda. Kalau khuluq, kha-nya dan lamnya di dhammah, kenapa kita tidak bahas huruf akhirnya? Karena huruf akhir itu berubah dengan berubahnya i'rab nanti. Yang penting itu huruf pertama dan huruf kedua. Kalau huruf ketiga atau huruf terakhir, ya bisa berubah kapan saja, tergantung i'rab atau amil yang masuk untuk pembahasan hubungan huruf. Jadi kenapa kita bahas huruf pertama, huruf kedua? Itulah patokannya di dalam bahasa Arab. Kalau mau membedakan kalimat dengan harokat, itu yang dibedakan harokat pertama dari huruf pertama dan harokat kedua dari huruf kedua. Harokat ketiga bukan patokan. Jadi khuluq, kalau kha sama lamnya di dhammah, itu artinya khuluq. Apa khuluq? Jamak dari akhlak, akhlak yang mulia. Itu khuluq. Jamak dari akhlak. Akhlak itu artinya budi pekerti, sopan santun, akhlak. Tapi kalau kha-nya kita fathah dan lamnya kita sukun, khalq, bacanya begitu, itu artinya adalah bentuk tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciptaan yang menciptakan Nabi itu khalqun, bentuk tubuh jasmani, zahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Arabnya khalqun. Jadi khuluq artinya akhlak. Kalau khalqun, dalam Al-Quran Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kamu itu wahai Muhammad berada di posisi akhlak yang termulia, karena Allah sebutkan dengan
Mungkin ada yang bertanya, kenapa Imam Tirmizi beliau menjadikan bab pertama tentang bentuk tubuh Nabi? Kenapa bab pertama tentang bentuk tubuh Nabi, jasmani Nabi, zahirnya Nabi Muhammad? Padahal sepakat kita bahwasannya batin itu lebih mulia daripada zahir. Akhlak, budi pekerti yang baik, hati yang bersih, tidak dengki, tidak hasut, itu lebih baik daripada badan, daripada penampilan luar. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan Allah tidak melihat dari penampilan luar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi, Allah tak perhatikan bagian luar. Mau kita luarnya seganteng apapun, semahal apapun pakaian kita, tapi kalau hati kita buruk, hati kita rusak, kotor dengan penyakit-penyakit hati, kita di mata Allah tidak ada harganya. Dan nanti yang akan dibawa kepada Allah adalah qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim. Yang ada Allah itu hati yang bersih, bukan pakaian yang bagus, bukan badan yang kekal, bukan muka yang ganteng. Itu sepakat kita bahwasanya yang di dalam lebih mulia daripada yang di luar, bahwasanya batin lebih mulia daripada zahir, bahwasanya hati itu adalah raja atau pemimpin dari seluruh anggota tubuh kita. Sepakat. Nabi sendiri juga yang katakan, kata Nabi, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Kata Nabi, di dalam anggota tubuh kita ini ada segumpal daging. Ini kata Nabi, segumpal daging ini kalau benar sehat, maka anggota yang lain akan sehat. Tapi kalau segumpal daging ini sakit, rusak, kotor, maka anggota tubuh yang lain akan rusak dan kotor. Apa itu? Kata Nabi, itu adalah hati. Qalbu. Batin, bukan logo, tidak kelihatan di dalam. Itu adalah pemimpin anggota tubuh kita. Kalau hati kita bersih, ini badan mau tidak mau akan beramal baik. Mulut mau tidak mau akan tidak cepat untuk menggunjingi orang lain, berat untuk mencaci orang lain, berat untuk mengadu domba. Tangan berat untuk berbuat zalim, maunya berbuat baik terus. Kaki langkahnya tidak akan terarahkan ke tempat maksiat, maunya ke masjid, ke majelis taklim. Kenapa bisa begitu? Karena ketuanya sudah baik, pemimpinnya sudah baik, yaitu hati, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ulama mengatakan satu butir amal daripada amal hati itu lebih baik daripada amal ibadah walaupun setumpuk gunung tanah. Kita sholat 1000 rakaat, tapi hati kita isinya sombong, dengki, hasud, percuma. Sholatlah kita 1000 rakaat sampai jidat kita hitam misalnya, tapi hati kita masih sombong, hati kita masih merasa lebih mulia dari yang lain, hati kita masih suka dengki, hasud, iri, dan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Habib Abdurrahman As-Segaf beliau mengatakan satu butir amal batin, amal hati itu lebih baik daripada 1000 amal zahir. Kita duduk setengah jam membersihkan hati kita lebih afdal daripada kita setengah jam sholat 200 rakaat. Umpama suruh pilih, ada waktu setengah jam, untuk apa itu? Dua pilihan.
untuk ibadah sholat sunnah tentunya, atau untuk setengah jam membersihkan hati dengan mendengarkan nasihat-nasihat ulama dari kitab mereka, itu sepakat lebih baik setengah jam untuk membersihkan hati. Karena ketika setengah jam selesai habis membersihkan hati, Anda akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya bersih. Allah dan lihat zahir, tapi yang Allah lihat hati. Itu sepakat kita. Terus kenapa Imam Tirmizi di dalam kitab Syama'ilnya yang kita baca ini, bab pertama yang beliau bahas itu khalqun, bentuk tubuh Nabi besar Muhammad SAW, penampilan luar. Kenapa tidak akhlak Nabi? Kan hati lebih baik dari luar. Banyak jawabannya dari ulama. Kenapa? Bukan artinya beliau tidak tahu. Beliau tahu hati lebih mulia daripada luar. Beliau tahu batin lebih afdal daripada zahir. Tapi sengaja beliau jadikan bab pertama bab tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa alasan. Salah satunya, alasan salah satunya adalah bahwasannya akhlak Nabi itu sudah mulia dan sudah semuanya tahu akhlak Nabi akhlak yang termulia, akhlak yang terpuji. Jadi walaupun beliau tidak menjadikan di bab pertamanya tentang akhlak Nabi, itu kata beliau kita akan sudah dekat di Al-Quran. Sebelum anak kata beliau, sebelum para penyiar memuji akhlak Nabi, Allah sudah lebih dulu memuji akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah pakai takkid beberapa kali di sini. Wa inna itu takkid. Huruf takkid itu artinya huruf untuk memastikan. Lam juga ditakkid. Ala juga jadi 3 huruf takkid. Allah gunakan untuk apa? Untuk memastikan kepada kita bahwasanya Muhammad berada di posisi akhlak termulia. Nah, jadi alasan pertama Imam Tirmizi tidak membahas tentang akhlak, kata beliau akhlak Nabi tidak perlu istilahnya sudah jelas. Semua tahu dari Al-Quran. Allah sudah puji akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan kedua, Imam Tirmizi sengaja membahas postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ini mengenal Nabi dari pertama. Jadi seakan-akan beliau ini ingin menyampaikan pesan kepada kita. Akhlak Nabi yang mulia kalian suka dengar kata Imam Tirmizi. Nabi itu pemaaf, Nabi itu dermawan, Nabi itu senyum terus, Nabi itu tidak pernah iri, tidak pernah dendam. Ini kan akhlak-akhlak mulia nih. Jangan kalian kira cuma akhlaknya saja yang mulia, tapi orangnya biasa tidak. Nabi orangnya juga luar biasa gantengnya. Nabi luar biasa gantengnya, luar biasa sempurnanya. Bukan hanya akhlaknya yang disempurnakan oleh Allah, tapi zahirnya pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mesti orang yang akhlaknya mulia penampilannya ganteng kan? Kadang ada orang yang ganteng akhlaknya buruk, kan gitu. Ganteng luar biasa, ya, cantik luar biasa, cantik. Tapi ketika kita kenal, hilang cantik dan gantengnya. Kenapa? Tingkah lakunya bikin hati ini enak bukan senang, kan gitu. Kadang-kadang gitu. Ada orang ganteng, ada perempuan cantik, tapi pas dikenal, didekati dan kaunya akhlaknya tidak baik, hilang, kegantengan itu hilang dengan akhlak yang buruk. Kebalik, kadang ada orang yang biasa-biasa saja, tapi akhlaknya mulia. Tergantung pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Tirmizi ingin menyampaikan pesan kepada kita sebelum masuk lebih jauh. Kata Imam Tirmizi, harus kalian ketahui Nabi Muhammad SAW yang kalian tahu akhlak beliau di Quran disebutkan akhlak paling tinggi. Jangan dikira hanya bagian akhlak saja yang Allah sempurnakan.
bab pertama di kitab ini bab tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi sendiri yang mengatakan, kata Nabi, kalau Yusuf itu diberikan oleh Allah setengah kegantengan, aku diberikan semua kegantengan. Ma'atiyah Yusuf syatrul usul. Yusuf diberikan setengah daripada ketampanan, sedangkan beliau Allah berikan 100% ketampanan. Nabi Yusuf yang setengah saja, wanita sampai memotong tali jarinya, melukai tangannya ketika melihat Nabi Yusuf. Cerita Yusuf kan di Quran udah jelas. Ketika Siti Zulaikha dicaci, Siti Zulaikha disindir oleh teman-temannya, masa kamu menggoda anak-anakku yang lebih muda dari kamu? Siti Zulaikha tak jawab. Kata Siti Zulaikha, besok kalian yang mengundang tuan rumah, datang ke rumah, disediakan uang sama pisaunya, dia potong sendiri. Siti Zulaikha paksa Nabi Yusuf untuk lewat dari pintu pertama ke pintu kedua. Lewatlah Nabi Yusuf terpaksa atau tidak sengaja, tidak tahu sudah perempuan lewat. Ini ibu-ibu temannya Zulaikha yang lagi motong buah, bukan buah yang motong, tangannya ngomong. Masa pakai waktu ngomong, apa ngomong? Apa kata mereka? Mahada basyara in hadza illa malakul karim. Oh, ini bukan manusia, ini malaikat. Saking gantengnya. Ini bukan manusia, tapi ini malaikat. Potong. Nabi Yusuf lewat baru jerit semua itu kesakitan. Kata Zulaikha, udah kan itu kalian cuma ketemu sekali, aku serumah atau segedung, kata Zulaikha. Akhirnya mereka memaklumi apa yang dilakukan oleh Zulaikha. Ini Nabi Yusuf setengah baru 50%, Nabi Muhammad 100%. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa Nabi kok di sejarah Nabi tidak ada ceritanya perempuan sampai memotong tangannya? Ya kan? Tidak ada sejarahnya di zaman Nabi perempuan yang menggoda Nabi sampai memfitnah Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi 100%, tapi kenapa tidak ada cerita perempuan tergoda seperti Nabi Yusuf yang cuma 50% ketampanan? Ulama sudah punya jawaban yang jelas. Kata ulama, karena Nabi dibarengi dengan rahmat dan haibah sehingga perempuan tidak berani untuk menggoda Nabi. Nabi itu diselimuti oleh haibah, wibawa yang luar biasa. Diceritakan ada ibu mau dekat ke Nabi, mau ngomong ke Nabi itu sampai gemeteran. Padahal Nabi tidak ada bodyguard. Nabi kalau jalan seperti biasa, Nabi kalau duduk tengah-tengah sahabat seperti orang biasa. Dengan bukti, setiap ada badui, orang yang belum kenal Nabi, kalau masuk ke masjid itu nanya dulu, "Aina Muhammad? Mana Muhammad?" Padahal Nabi duduk lagi rapi-rapi. Artinya beliau tidak dikhususkan, tidak berbeda. Beda dengan para pemimpin sekarang kan? Udah repot sudah. Kalau Nabi tidak, duduk di tengah sahabat seperti orang biasa. Jadi sehingga tiap orang yang baru datang baru kenal itu nanya dulu, "Mana Nabi Muhammad? Mana Muhammad?" Ini kata sahabat di tengah itu biasa, tapi di bawah luar biasa yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga ketampanan beliau tidak menjadikan perempuan-perempuan berani untuk menggoda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini diselimuti oleh Allah dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Diri beliau rahmat, syariat beliau rahmat, ajaran beliau rahmat, sunnah beliau rahmat.
beliau pun rahmat, pedang beliau pun rahmat. Semua yang ada pada diri Nabi adalah rahmatan lil alamin. Kata ulama, bagaimana bisa rahmat kalau menjadikan perempuan sampai menyelakai diri mereka? Karena beliau tampak dan tampaknya dibarengi dengan rahmat Allah, jadi tidak ada perempuan yang mencelakai diri mereka tergoda dari ketampanan Nabi besar Muhammad SAW. Itu jawabannya. Jadi walaupun Nabi diberikan 100% ketampanan, 2 kali lipat daripada Nabi Yusuf, cuma beliau tidak menjadikan ketampanannya perempuan lain untuk tergoda, karena rahmat dan haibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Nabi Yusuf. Jadi Al-Imam At-Tirmidzi, yang kitabnya kita akan baca ini, beliau menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW seperti yang kita ketahui, akhlaknya tertinggi, juga postur tubuhnya, jasmaninya adalah ciptaan yang tertinggi, termulia, terbagus dan terbaik. Itu tujuan beliau menjadikan bab pertama tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan juga kenapa beliau mendepankan bab ini, karena beliau itu kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini termasuk umat yang disayangi oleh Allah. Kenapa? Alasannya, jawabannya, salah satunya bahwasanya walaupun kita tidak sezaman dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, walaupun kita beda 14 kabar dari Nabi Muhammad SAW, tapi alhamdulillah sifat-sifat Nabi, syama'il Nabi besar Muhammad, hadis-hadis yang membahas tentang bagaimana bentuk Nabi Muhammad itu sampai sekarang masih ada dan dipercaya. Ini kita komplain istilahnya, betul ini bentuk tubuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sanad yang jelas, sanad yang sahih, perawi-perawi yang bisa dipercaya, ulama-ulama yang luar biasa yang membukukannya, bukan sembarangan ulama, sehingga kitab ini sampai kepada kita dan kita baca di desa Bakam ini, alhamdulillah. Coba kelompok lain, tanya coba, agama lain, Nabi kalian bagaimana? Tidak tahu. Kalaupun mereka tahu ngarang, atau mereka tahu dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad pernah mensifati Nabi Isa, Nabi Muhammad pernah mensifati Nabi Musa, Nabi Muhammad pernah mensifati Nabi Ibrahim ketika Isra Mi'raj, disifati sama Nabi. Nah, kalau mereka tahu itu, mereka curi dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada buku yang betul-betul mereka yakini di situ disebutkan sifat-sifat Nabi bohong. Dengan bukti yang mereka sebut, yang mereka salib itu udah bohong, apalagi yang lain. Jadi nikmat terbesar dari Allah, kita diberikan ulama, kita diberikan oleh Allah para sahabat yang mereka mengabadikan sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW, sehingga walaupun kita terpisah jarak yang sangat jauh dari Nabi, tapi bisa seakan-akan kita seakan-akan melihat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tujuan Imam Tirmidzi biar kita ini sebelum baca tentang akhlak Nabi, sebelum kita baca tentang bagaimana Nabi ibadah, sebelum kita baca bagaimana Nabi bersama istri-istrinya, kita biar terbayang dulu Nabi itu bagaimana sih orangnya, badan Nabi itu bagaimana, muka Nabi itu bagaimana, warna kulit Nabi bagaimana, rambut Nabi bagaimana. Nah, itu dulu biar terbayang, sehingga ketika kita membaca bab-bab yang lain, kita sudah bisa meresapi dan membayangkan, menghayalkan zat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan beliau.
Biar apa? Biar nanti insya Allah berkat kita tahu zat Nabi, berkat kita bisa menghayatkan sifat-sifat Nabi, kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW ya Allah wa manana, baik dalamnya Allah atau dalam mimpi. Siapa yang kita ingin mimpi ketemu Nabi? Kenikmatannya luar biasa. Mimpi ketemu Nabi. Tapi bagaimana kita bisa ketemu Nabi di mimpi kalau kita tidak tahu Nabi? Ada satu murid datang ke guru, tolong kasih tahu aku tips untuk mimpi ketemu Nabi. Apa jawab guru? Kata gurunya, kau dari sekarang sampai minggu depan makan ikan terus. Suruh dia makan ikan. Muridnya bingung. Ini kan aja minta mimpi Nabi. Jawabnya suruh makan ikan. Suruh makan ikan. Ini murid sehari 3 kali bisa makan setiap hari lauknya ikan. Ikan goreng, ikan bakar, macam-macam lauk. Ikan asin. Pokoknya ikan terus. Sampailah 1 minggu dia makan ikan. Dapat kata lagi guru sudah segitu. Kau makan ikan terus begitu. Kau mimpi apa semalam? Kata muridnya, guru, aku semalam mimpi di pinggir laut melihat ikan banyak sekali. Jadi mimpinya ikan. Bingung pada muridnya, bukan mimpi Nabi, mimpi ikan. Kata muridnya, begitulah caranya kalau kau ingin mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kau itu kata guru, ketika perintahkan untuk makan ikan seminggu, di pikiran kau ikan ini, bagian ikan ini, bagian ikan itu. Di pikiran itu pagi ini goreng, nanti malam bakar, bumbunya pedas, besok manis, gitu kan? Jadi kau pikirkan terus seharian ikan, karena ada perintah dari aku untuk makan ikan. Akhirnya karena 24 jam dalam 1 minggu yang kau pikirkan ikan muncul di minggu itu. Coba dirubah itu. Bayangkan kalau 24 jam dalam 1 hari, seminggu saja, kau bayangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad akan datang dalam mimpi. Jadi cara untuk ketemu Nabi di mimpi, pertama kita harus bisa membayangkan Nabi SAW. Kita harus bisa membayangkan Nabi SAW. Jangan luput pikiran kita dari Nabi Muhammad SAW. Dari situ lah. Seminggu insya Allah kita ketemu dengan Nabi Muhammad. Asal janji dalam 24 jam Nabi itu sudah pikir. Lupa ingat lagi, pikirkan lagi. Lupa ingat lagi, pikirkan lagi. Lupa ingat lagi, pikirkan lagi. Nabi Muhammad itu orang yang dermawan, baik hati. Ketika melihat umatnya yang berusaha ingin ketemu dengannya, cepat didatangi sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua memberikan kedudukan tersebut fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin. Nah, jadi itulah alasan-alasan kenapa Imam Tirmizi di bab pertamanya beliau jadikan bab tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi macam-macam alasan yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca hadis pertama. Qala akhbarana Abu Rajab Utaimah bin Sa'id. Imam Tirmizi mengatakan ini hadis, jadi ini kita baca sanadnya. Ini gambaran sanad. Sanad itu perawi hadis. Jadi Imam Tirmizi mengatakan akhbarana, kami telah diberi kabar atau diriwayatkan oleh guru kami yang bernama Abu Rajab Utaimah bin Sa'id, itu namanya. Beliau, guruku Abu Rajab ini mendapatkan hadis ini dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas ini pemimpin mazhab Malikiyah. Malik bin Anas dapat dari gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari gurunya Anas bin Malik, sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Dan di setiap hadis begini nih modelnya.
Imam Tirmizi akan menyebutkan beliau dapat riwayat ini dari gurunya, siapa gurunya dia sebutkan, gurunya lagi siapa, sampailah kepada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Inilah konkretnya di sini, pastinya di sini. Jadi kita tahu per hadis, kita tahu siapa yang meriwayatkan. Imam Tirmizi, gurunya siapa, sampai ke sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnad minad din, sanad ini dari agama. Sanad ini, periwayatan hadis ini termasuk dari agama. Kalau bukan karena sanad, laqala man syaa bima syaa. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa, maka orang akan mengatakan, siapapun orang tersebut akan mengatakan apapun yang ingin mereka katakan. Tapi berkat ada sanad, tidak sembarangan orang bisa mengatakan. Artinya menisbatkan sesuatu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak ada sanad, semua akan mengatakan, oh ini kata Nabi, oh ini kata Nabi, oh ini kata Nabi. Tapi karena ada sanad, ketika dia mengatakan, oh ini kata Nabi, di-stop sama ulama. Kau dapat dari siapa? Tidak bisa jawab, bohong, berarti ditolak. Bisa jawab, dari guruku dari siapa? Dari gurunya dari siapa? Sampai kepada sahabat. Udah diterima? Tidak. Diseleksi sama ulama. Dilihat sama ulama, dimasukkan lab ulama hadis itu. Sehingga bisa dilihat ini perawinya bisa dipercaya atau tidak kabarnya. Oh, perawinya suka salah menghafal, perawinya suka bohong, perawinya nggak pernah sholat, ditolak. Ulama kita, alhamdulillah. Jadi termasuk nikmat yang besar dari Allah, kita memiliki sanad. Jadi setiap amaliyah kita, lain dari hadis ini, hadis-hadis yang lain, halal haram, itu pasti ada sanadnya. Alhamdulillah. Jadi agama kita memang agama untuk agama terakhir. Allah jaga, walaupun Nabi umurnya cuma 63 tahun. Ini agama untuk sampai nanti hari akhir, Allah jaga dengan sanad agama ini. Jadi tidak sembarangan orang bisa menisbatkan sesuatu kepada Allah atau kepada Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran Allah jaga, hadis pun Allah jaga. Hadis Allah jaga dengan sanad-sanad seperti ini. Coba lihat, ini setiap perawi yang disebut oleh orang-orang besar. Guru beliau Abu Rajab Qutaibah bin Sa'id bukan orang biasa. Beliau karangannya puluhan, bahkan ratusan karangan beliau. Kemudian gurunya lagi Malik bin Anas, pendiri mazhab Al-Malikiyah, orang biasa. Gurunya Malik bin Anas, Rabi'ah, ulama dari kota Madinah. Rabi'ah meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Apa yang diriwayatkan oleh Anas? Kata Anas, karena Rasulullah SAW laisa min tawilin. Ini boleh masuk ke bab tersebut atau ke hadis pertama. Kata sahabat Anas, Nabi besar Muhammad SAW itu laisa min tawilin ba'in. Postur tubuh Nabi tidak terlalu tinggi, atau tinggi, ba'in sangat tinggi. Jadi kata beliau, postur tubuh Nabi tidak terlalu tinggi atau tidak tinggi sampai berlebihan. Walabil qasir, tapi juga tidak pendek. Jadi Nabi tidak pendek, tidak cebol, dan Nabi juga tidak tinggi yang berlebihan. Tapi sahabat lain meriwayatkan di hadis yang lain, anehnya kalau Nabi duduk atau jalan dengan orang yang lebih tinggi, itu pasti Nabi lebih tinggi. Jadi mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi umpama kita katakan tinggi Nabi 2 meter lah, kalau lurus angkatnya. Orang Jazirah Arab 2 meter. Itu 2 meter. Tapi kalau misalkan masuk ke masjid orang yang tingginya 2 meter lebih, duduk samping Nabi atau jalan bareng Nabi, Nabi lebih tinggi dari itu. Jadi kan artinya gitu.
Nabi tidak seperti itu. Standar tingginya. Tapi kalau jalan dengan orang yang lebih tinggi, beliau pasti lebih tinggi. Tidak ada yang bisa meninggi Nabi Muhammad. Jadi dia kecenderungan Allah Subhanahu wa taala. Di postur tubuh saja Allah tidak izinkan ada orang yang lebih tinggi dari Nabi. Luar biasa. Tapi kalau Allah ciptakan Nabi dengan tinggi yang paling tinggi selamanya begitu, itu tidak sempurna karena juga tidak bagus. Jadi Allah jadikan Nabi kalau lagi sendirian 2 meter, kalau ada yang lebih dari 2 meter, Nabi lebih dari 2 meter itu. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi postur tubuh Nabi tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Wala bil abyadil amhaq, wala bil adab. Kulit Nabi Muhammad SAW tidak warnanya bukan putih yang pucat. Abyad itu putih, amhaq itu pucat. Wala bil adab, Nabi juga kulitnya bukan coklat, apalagi hitam. Jadi kulit beliau putih. Di riwayat lain nanti bakal kita baca, musyarrafan bi umrah, putih kemerah-merahan. Jadi bukan putih yang pucat, ada putih pucat. Kita ngelihatnya lagi serem, lagi malam. Bukan seperti itu. Juga bukan coklat, apalagi hitam. Bahkan ulama mengatakan kalau ada yang berani mengatakan Nabi hitam, itu dihukum. Karena itu termasuk mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kulit beliau? Musyarrafat bi humrah, putih kemerah-merahan. Cantik sekali, indah kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bil ja'dil qatar, wala bis sabit atau wala bis sabti, bisa buat baca. Jadi tadi udah tinggi pendek Nabi, kemudian warna kulit Nabi, dan jangan takut nanti di hadis berikutnya akan diulang oleh Imam Tirmizi yang koreken katanya. Kemudian rambut Nabi, sahabat Anas mensifatkan rambut Nabi Muhammad SAW. Wala bil ja'dil qatar, rambut Nabi itu tidak keribu. Ja'd qatar itu artinya keribu, keriting yang keriting sekali. Kalau ditarik setengah meter, dilepas pendek. Nggak ada tuh rambut gitu. Nabi ini bukan artinya itu rambut kita ini, bukan. Nabi tidak begitu rambut. Jadi Nabi tidak keriting yang sampai keribu, wala bisabit, tapi Nabi juga rambutnya tidak lurus. Lurus gitu kan. Bagaimana rambut Nabi? Di riwayat lain disebutkan nanti rambut Nabi itu tengah-tengah, ikal bisa kita katakan. Rambut Nabi ini ikal. Jadi beliau tidak keriting yang sampai keribu, juga tidak lurus rambut beliau, ikal. Tidak. Dan itu rambut yang dipuji oleh orang Arab, yang rambutnya ini tidak keriting sekali, juga tidak lurus, tengah-tengah. Jadi kalau kita bayangkan semua sifat Nabi ini kita katakan tidak terlalu tinggi berlebihan, juga bukan pendek, tidak putih habis pucat, juga tidak hitam, tidak keriting keribu rambutnya, juga tidak lurus. Itu sifat-sifat Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat Anas, hadis itu ba'athahullah ala rasil ba'in. Nabi Muhammad kata beliau diutus Allah umurnya 40 tahun. 40 tahun. Dan rata-rata Nabi ketika dilantik oleh Allah menjadi Nabi umurnya 40 tahun. Karena 40 tahun itu umur yang matang-matangnya. Bukan anak kecil, bukan dewasa, masih muda, tapi sudah 40 tahun. Sudah bijak,
10 tahun sudah bijak. Bahkan ulama mengatakan para aulia, para wali-wali yang hebat itu rata-rata Allah berikan kedudukan yang tinggi setelah mereka masuk umur 40. Sebelum 40 tahun masih dipersiapkan. 40 tahun mereka diberi tanggung jawab yang besar, kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil dari mana? Dari Nabi. Para anbiya diutus oleh Allah umurnya 3 sampai 40 tahun. 40 tahun. Ada beberapa nabi yang sampai 40 tahun. Salah satunya Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir langsung katakan wa ja'alani nabiyya. Aku ini udah dilantik sama Allah untuk jadi nabi. Beliau kan termasuk bayi yang masih kecil baru lahir bisa ngomong. Ketika Siti Maryam membawa Isa ke kampungnya, mau kampungnya heran sama Maryam, kami tidak tahu kawin, tidak ada undangan. Kok tahu-tahu udah bawa anak? Kata Siti Maryam, ini dari Allah. Nggak percaya. Wahai Maryam, kami tidak ketahui kau ini orang yang nakal, kau itu orang baik-baik. Ada anak, dikira wasero atau zina. Akhirnya Siti Maryam lagi pusing, Nabi Isa yang jawab. Ini Abdullah, atani kitab wa ja'alani nabiyyan. Di surat Maryam. Aku ini hamba Allah, ini untuk membantah pendapat pemikiran agama yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Atani kitab, aku diberikan kitab, belum diberikan masih kecil. Tapi nanti bakal dituruh kepada Injil. Wajah alani Nabi, dan aku dijadikan oleh Allah Nabi. Nah, jadi kata ulama, sebagian Nabi ada yang sampai 40 tahun sudah jadi Nabi. Salah satunya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Muhammad 40 tahun baru dilantik menjadi Nabi. Fa aqama bi Makkah asyara sinin wa bil Madinah asyara sinin. Kata sahabat Anas, beliau di Makkah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Yang kita tahu Nabi di Mekah 13 tahun. Itu Nabi kan 40 tahun sudah jadi Nabi, tinggal 63 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa Anas bin Malik mengatakan 10 tahun? Kata ulama, yang dimaksud oleh sahabat Anas dakwahnya secara terang-terangan di Mekah 10 tahun. Kalau kita telah sejarah Nabi ketika beliau dilantik oleh Allah itu 3 tahun ad-da'watu ilallahi sirran. Beliau dakwanya diam-diam dulu. Beliau tidak buka majelis di masjid. Beliau tidak terang-terangan di depan orang-orang atau saudara. Ketika beliau dilantik oleh Allah, beliau dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut. Rumah beliau masuk Islam semua. Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali ke tempat beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluarganya masuk Islam semua. Sayyidina Abu Bakar ngajak teman-temannya, Sayyidina Utsman, Abu Talha, Sayyidina Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua diajak oleh Abu Bakar, diam-diam. Tapi orang-orang Mekah ya namanya satu desa, satu kampung pasti dengar. Cuman mereka tidak memusuhi Nabi, mereka tidak melawan Nabi karena Nabi belum terang-terangan. Itu selama 3 tahun. Nah, jadi kata ulama, maksud Anas bin Malik Nabi di Mekah ini kan sini aqama bi Makkah asyra sini 10 tahun. Maksudnya 10 tahun itu dakwah terang-terangannya. 3 tahunnya dan disebutkan sama beliau. Nah, jadi setelah 3 tahun Nabi dakwah diam-diam, baru ada perintah dari Allah, kum fa'anzir. Bangunlah wahai Muhammad, sudah. Sekarang terang-teranganlah, katakan kepada mereka di depan halayak ramai, kau adalah utusan aku. Itu setelah 3 tahun. Kalau di Madinah 10 tahun tidak hilang. Beliau meninggal di akhir tahun 10 atau awal tahun 11 Hijriah. Meninggal dunia. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanah. Dan beliau meninggal dunia umurnya atau di kepala 6. Udah masuk 60 tahun, bukan 60 tahun pas, tapi udah masuk 60 tahun. Tepatnya 63 tahun.
Walaisa fi ra'sihi wa lihiyatihi ishruna syaratan bayda. Dan ketika beliau meninggal, kata sahabat Anas, di rambutnya dan di janggutnya itu tidak sampai 20 uban. Nabi itu tak banyak uban. Bukan uban itu tidak bagus, bukan. Uban itu kata Nabi nur. Uban itu cahaya. Cahaya untuk apa? Jangan dipotong habis ini. Cahaya kata Nabi, asyik nur, cahaya. Maka yang makruh hukumnya mencabut uban. Makruh hukumnya kata cahaya. Uban ini adalah pengingat kita bahwasannya ya kita sudah umuran. Ketika anak muda masih lakas nakal main-main, tumbuh satu uban, telah tumbuh. Begitu. Teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uban. Nah, uban itu bagus. Tapi kenapa kata sahabat Anas dia meriwayatkan Nabi pas meninggal di rambut dan di jantungnya itu tidak sampai 20 uban. Ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, lihat bagaimana sahabat perhatian dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Bapak, anak bapak tidak tahu kalau bapak berapa, tidak tahu. Apalagi bini kita, begitu. Tidak tahu uban bapak dan uban suaminya berapa rambut sudah ubanan. Sahabat tahu berapa uban Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan kira itu hal sepele. Jangan. Yang berkaitan dengan Nabi tidak ada yang namanya sepele. Yang berkaitan dengan Nabi sekali lagi tidak ada yang namanya sepele. Buktinya sahabat, bukan kita ya. Sahabat, uban itu mereka ceritakan. Nabi ubannya. Padahal kalau kita, kalau mungkin ya, kalau orang yang pikiran dengan rasional atau logika, aku jadi tahu uban. Ini ingin menunjukkan bahwasannya mereka sangat perhatian dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai uban pun mereka tahu dan sampai 20 uban. Sampai 20. Nah, jadi kenapa Nabi ubannya tidak banyak? Kata ulama sebabnya bukan karena uban tidak bagus, tapi kata ulama ini khusus untuk Nabi. Nabi itu alasan salah satunya selain beliau dalam mimpi dan macam-macam, salah satunya Nabi itu punya istri 11 dan rata-rata istri Nabi 11 itu muda-muda. Tadi di dalam di TPK kita sama ibu-ibu bapak terus nanti kita di TPK itu sama ibu bahas tentang biografi istri Nabi. Itu kita lagi bulan ini barusan istri Nabi bernama Sofia dari keturunan Yahudi, janda, tapi ketika dinikahi Nabi umurnya masih 17 tahun. Janda statusnya, bahkan sudah jadi tua laki-laki. Sebelum beliau masuk Islam, ketika beliau ditawan oleh Nabi, akhirnya diajak masuk Islam, mau sama Nabi dimerdekakan dan maharnya yaitu merdekakan dia. Itu beliau katakan, Siti Sofia menceritakan umurku pada saat itu 17 tahun. Itu Sofia. Bulan kemarin kita bahas sama ibu Siti Juwairiyah, umurnya pas dinikahi sama Nabi 25 atau 21 tahun. Janda tapi muda. Nah, jadi Nabi itu istri Nabi rata-rata umur yang lebih tua dari Nabi Siti Khadijah tahun 15 tahun. Walaupun cantiknya masih secantik wanita di kota Mekah, tapi 15 tahun di atas kan. Nah, ada istri Nabi yang tua lagi bernama Saudah, tua juga Saudah. Selain itu mudah semua. Dan wanita biasanya, apalagi yang masih muda, itu tidak suka kalau dia suaminya berubah. Kalau yang masih muda, istri yang masih muda, biasanya begitu. Kurang suka kalau dia suaminya sudah berubah. Itu tabiat wanita. Allah sayang dengan istri-istri Nabi. Kalau
ketika istri Nabi ada yang protes masalah nafkah, minta tambah masalah nafkah. Akhirnya bikin Nabi kepikiran, turun langsung ayat takhir. Apa ayat takhir? Allah perintahkan, wahai Muhammad, sampaikan kepada istri-istrimu, suruh pilih. Kalau mereka mau memilihmu, ridho dengan apa yang kau berikan. Kalau mereka tidak ridho, ceraikan. Aku janjikan kepada Allah akan hidupnya senang di dunia, kaya. Bayangkan, langsung itu turun ayat. Ketika mereka bikin resah, Nabi bisa Muhammad SAW. Dan ini istri Nabi loh. Bayangkan, orang yang dicintai oleh Nabi, pilihan Allah juga mereka itu menjadi istri Nabi. Apalagi kita yang jauh dari Nabi. Kalau buat resah Nabi, mungkin Nabi maaf, tapi Allah marah langsung. Takut semua langsung itu kata Allah. Dan Nabi mau tidak mau harus menyampaikan karena itu tabligh wahyu. Sampaikan kepada Nabi. Semua alhamdulillah memilih Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh ada rasa tidak suka apa yang ada pada diri Nabi. Oleh karena itu, karena Allah sayang kepada mereka yang juga pilihan Allah, wanita pilihan Allah, akhirnya sama Allah tidak diperbanyak uban dari Muhammad SAW. Rahmatan lahunna, sebagai bentuk rahmat dari Allah untuk istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu alasannya kenapa di rambut dan jenggot Nabi tidak banyak uban, bahkan kata sahabat Anas tidak sampai 20 uban. Itu salah satu alasannya. Insyaallah inilah hadis pertama yang kita baca di bulan ini, di bab pertama dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Insyaallah hadis kedua akan kita kaji, kita baca di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ketingkatan ta'alluq kita, ikatan kita dikuatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita membaca mendengar hadis ini agar cinta kita kepada Nabi bertambah, kita makin ingat pada